Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan keterkejutan. Karena apa? Karena Safi, iya benar, Safi yang Anda kenal sebagai legend dari Barcelona dan sekarang melatih di Barcelona. Safi, iya benar, Safi stay. Xavi stay. Ya, apa tanggapan kalian? Silahkan di komen tentang stay-nya Xavi di Barcelona ya, dan melanjutkan program-program proyek-proyek sehingga Xavi, kalau ada yang bilang kalau rame lanjut part 2, Xavi lanjut part 2, lanjut periode berikutnya. Silahkan di komen Xavi stay. Menurut kalian seperti apa? Karena gue akan mengulas apa yang terjadi di Barcelona dan gue akan menganalisa, kalau bisa memberikan insight buat kalian. Ya, gue akan berikan dan apa yang terjadi di Barcelona, harus apa Barcelona sekarang dari segi teknis dan segi non teknis. Kenapa Xavi bisa stay? Oke, kita cari ya, ini data-data atau alasan-alasan, bahkan sudut pandang perspektif dari segi atau sisi politisi dulu. Seperti yang kita tahu, di Barcelona banyak ruang-ruang di situ ya. Ada perspektif fans, ada perspektif pemain, ada perspektif Barcelona, ada perspektif Xavi, dan ada perspektif Laporta. Semua itu dipisah harusnya kalau mau main ruang. Ya, dari kemarin gue udah bilang Xavi out di tengah perjalanan pun nggak apa-apa. Ya, kalau kita udah tahu kualitasnya Xavi, ya Laporta masih nahan, itu berarti jahatnya Laporta. Dia nggak mau disalahin. Harus ada kambing hitam atas kekalahan Barcelona, yaitu Xavi. Ya, Barcelona kondisinya sekarang sedang ada masalah dalam keuangan. Dan itu semakin nyata adanya ketika Xavi stay. Ya. Jadi pilihannya adalah mau Xavi yang stay tapi datengin pemain, atau beli pelatih ya, tapi pemain agak terlalu sulit untuk didatangkan. Yang paling dekat masuk akal adalah Xavi di stay, pemain dijual, dan ada pemain yang masuk. Itu untuk menghemat budget ya, karena ada beberapa pemain-pemain yang sudah tertarik. Kenapa gue bilang ini kejahatan Laporta? Ya itu, Laporta nggak mau disalahin. Ini menunjukkan kalau Barcelona memang sedang kekurangan atau kesulitan uang. Ya, ternyata ada berita yang mengatakan bahwa selama ini Deco nggak ada komunikasi dengan siapapun, kayak De Zerbi, kayak Hansi Flick, pelatih-pelatih lain, nggak ada negosiasi bahkan ya, apapun komunikasi bahkan dengan pelatih-pelatih manapun. Bayangin tuh, apa Hansi Flick dari kemarin gue ngomong ternyata nggak ada. Ya, Deco ini salah satu stakeholder juga, dia punya power untuk menjadi decision maker di Barcelona. Secara politis kita ambil, ketika yang megang kekuasaan itu lagi nggak punya uang, ya daripada ribet beli pelatih baru, ya gajinya mungkin tinggi, gajinya gede, itu agak ribet lagi, dia agak sedikit kurang memuaskan fans dengan datangnya pemain baru, lebih mending pilih Xavi yang stay. Ya, bakal masuk akal kalau ketika Xavi stay ada beberapa pemain yang masuk. Nah, Bernardo masuk, Kimmich masuk, pemain yang dijual itu lebih masuk akal. Yang penting jangan ngeluarin budget buat pelatih dulu. Kalau pelatih yang udah masuk duluan, pemain nanti nggak ada yang masuk, matilah Laporta. Makanya Xavi-nya aja yang di stay, ditahan karena murah. Ya, pemain baru mulai diajak proyek-proyek, program-program seperti itu. Ya, jadi Xavi stay. Kalau alasan politis adalah ya biar Xavi tetap menjadi kambing hitam, seumpama nanti
ada atau tidaknya pemain yang datang, dan Barcelona tetap dalam keadaan yang aneh-aneh, banyak punchline, penuh komedi. Xavi harus tetap disalahin. Laporta tidak memegang bola, sementara bolanya itu di Xavi. Masuk akal. Masuk akal. Nah, yang kedua, berdasarkan teknis ini berdasarkan teknis yang terjadi. Buat lu yang setuju sama gue dari dulu, yang sering gue bicarakan adalah Xavi busuk. Xavi busuk. Xavi gak bisa melatih. Xavi gak belajar. Walaupun sampai sekarang masih ada kesalahan-kesalahan. Dulu, Xavi menurut gue sangat amat banyak kesalahan-kesalahan mengenai decision making dia. Dia tidak bisa menyusun starting line up. Dia selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama. Ya, di awal-awal laga, di awal-awal musim ya, yang harusnya pertandingan bisa dimenangkan dengan mudah, tapi seri, tapi kalah. Ya kan, Girona dulu di atas. Ya, itu terjadi karena Xavi salah pasang line up. Itu terjadi karena pemain mungkin ada yang cedera. Itu terjadi karena Xavi salah masang Roberto. Kapan gonta-ganti rotasinya jelek. Itu yang terjadi di awal musim. Makanya Xavi gue bilang busuk. Tapi Xavi menghapus dosa tersebut di sisa laga akhir, yaitu ada 11 atau 13 match yang unbeaten. Jadi nggak kalah sampai ada kesempatan ya untuk memenangkan, kalau bisa juara Liga Champions, juara. Ya, ketemu Napoli menang. Ya, lolos dulu Liga Champions, ketemu Napoli menang, ketemu Paris Saint-Germain. Ya, kalah dengan cara bikin gergetan. Ketemu lagi Madrid dengan situasi luck, sedang tidak bersama Barcelona. Ya, jadi, ketika dari tengah sampai menuju akhir, Xavi sudah bisa menebus dosa. Tapi sayangnya ketika Xavi mulai menghapus dosa dan menebus kesalahan, ya, pemain gak support. Pemain seperti kayak gak mau nunjukin kemampuan yang maksimal. Oke, unbeaten 13 match, ya, Xavi dan abangnya di situ. Bayangin, emang yang nyuruh kartu merah Araujo Xavi? Bukan. Emang yang nyuruh De Jong tolol muter-muter Xavi? Bukan. Emang yang nyuruh Pedri 20 menit mangap Xavi? Bukan. Emang yang nyuruh patah kakinya Gavi, ACL-nya Gavi Xavi? Bukan. Ini yang sangat disayangkan ketika emang gak terlalu jauh banget masalah peningkatan taktikal strategi di situ. Tapi perubahan tetap ada. Tapi yang sangat disayangkan ketika Barcelona udah mulai berubah dan membaik, kita tahu ternyata memang kualitas pemain Barcelona yang ada ya cuman segitu doang. De Jong cuma bisa muter-muter, Pedri cuma bisa mangap. Ya, di big game dia nggak kelihatan. Ya, Rapinya angin-anginan. Ferran Torres nggak bisa kita percaya sama Ferran Torres. Lewandowski nggak ada yang ngumpan. Ya, siapa? Lamine Yamal doang yang bisa lihat main bola. Joao Felix ya bisa kita andalkan, tapi ya lini tengah lu mau main kayak gimana? Manchester City yang di top level aja nggak bisa nembus Madrid, nggak bisa menang lawan Madrid. Ya, jadi ketika Xavi udah mulai membaik, ada aja insiden Araujo kartu merah, ada aja bola yang harusnya udah gol Lamine Yamal, ya Lunin ternyata belum gol. Ada aja faktor-faktornya yang seharusnya ketika Xavi sudah clean menghapus dosanya, tapi para pemain justru tidak support. Jadi gua harus seperti apa? Ya gua dukung yang paling masuk akal. Ya, nasi udah jadi bubur, Xavi udah stay. Ya, jadi tuntutan kita para fans Barcelona ketika Xavi udah stay, seperti yang gue bilang kemarin, kalau Xavi stay, datengin pemain-pemain yang fighting spiritnya ada.
Bernardo Silva dikabarkan bahkan dia pengen main di Barcelona dengan mengurangi gaji. Dia dari 50 sampai 65 juta euro, City mau take over dari Barcelona dari City ke Barcelona. Dan Bernardo Silva body postur sama Pedri. Tapi Bernardo lebih ngotot. Bernardo punya bukti dia bisa cetak gol ke Madrid. Bernardo bisa bukti protect ball-nya kuat. Bernardo punya bukti dia bisa gocek Virgil van Dijk. Lagi prime digocek. Back yang gak bisa dilewatin digocek sama Bernardo. Kalau Bernardo main ya bisa 4-2-3-1 ya. Setelah memasukkan, mungkin kalau amin syukur-syukur Bernardo datang, Kimmich datang, Merino, Zubimendi datang pun nggak apa-apa. Dia masih terlihat fighting spirit yang nggak kayak Pedri lah ya. Sorry itu saya Pedri, lu bagus, lu istimewa, tapi fisik lu lemah, nggak kepake buat sekarang. Ya De Jong, lu bagus, lu istimewa, tapi visi misi lu nggak kelihatan ya. Kaki lu ringkih, nggak kepake buat sekarang. Jerman, Kimmich lebih gacor. Kimmich yang merebut bola dari Frenkie de Jong saat Bayern versus Barcelona, terus terciptanya gol. Ingat 2 kali itu terjadi. Ya, jadi buang-buangin pemain-pemain nggak berguna, buang-buangin pemain lemes, pemain letoy, pemain yang nggak mau keluar keringat, pemain tua dibuang-buangin. Sorry, ya, lu masih mau pakai filosofi tiki taka, Pep aja ya, penerus proklamir tiki taka nggak tembus sama kayak lawan Madrid. Jadi lu harus bisa mengadaptasi. Xavi pernah di musim lalu main jelek menang, main jelek menang, main jelek menang. Ya, kalau ada gelandang yang punya fighting spirit, bisa jadi sistem yang mau dibangun sama Xavi jalan. Itu ya, buang Sergi Roberto, kasih ke Arab. Ya, Pedri kepinjemin dulu nggak apa-apa. Itu Pablo Torre balik lagi jual-jualin. Ya, Michael Faye angkat ke senior. Ya, Kubarsi stay di situ. Siapa lagi yang pelan sebut? De Jong keluarin mumpung MU mau, mumpung masih ada yang mau ya, daripada harganya turun jeblok. Ferran Torres keluarin, buang, cari wing lagi. Ya. Bisa kok gocap-gocap 60-60 mah ya, dari mana Benfica ada kok tim-tim yang penjual ini penjualan manusia. Dortmund dapat kok gitu nanti ya. Greenwood masih mending, spiritnya ada. Sancho jago. Jadi itu yang terjadi ya. Semoga dengan stay-nya Xavi ini, walaupun bolanya tetap di Xavi selama bertahun-tahun ya, Xavi punya hak buat beli pemain, buat nuntut membeli pemain ya. Oriol Romeu cabut, silakan. Pemain yang lemes tapi jago Busquets doang, nggak ada yang lain. Dah gitu aja ya. Xavi stay, datengin pemain-pemain yang punya fighting spirit. Merino Sociedad boleh, dia di timnas juga main kan. Terus Kimmich, Zubimendi, Bernardo yang udah hampir pasti itu udah di atas 50%, dia bakal join. Buang sampah-sampah pemain-pemain lemes ya, karena pemain-pemain lemes itu bukan, gue nggak ngelihat dia sebagai pemain bola, bahkan sebagai atlet pun bukan. Oke? Gitu aja dulu. Xavi stay, silakan di komen di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang stay-nya Xavi. Siapa aja pemain-pemain yang harus dibuang dan pemain yang kalian ingin lihat dia bermain untuk Barcelona. Oke? Habib Xavi pamit, Jumat berkah. Jangan lupa sholat Jumat dan selamat menjalankan aktivitas lagi. Ini gue upload kapan ya? Ya, pokoknya happy weekend. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola Mengomentari Sepak Bola dengan Kebahagiaan.